Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. Kalian tahu kecoa guys? Pasti kalau kita ngebayangin tentang kecoa ini, pasti sebagian dari kita itu merasa jijik kali ya. Geli juga iya. Takutan manusianya daripada kecoa. Ngelihat kecoa di depan kita aja bisa kabur tuh manusia kali ya. Lah si kecoanya santai aja. Tapi apa jadinya kalau kita melihat seekor kecoa menjalin hubungan asmara dengan seorang human guys? Hah? Ada tahu kisahnya? Penasaran? Nih, check this out. Kejadian aneh ini terjadi pada seorang pria dari negara Jepang yang bernama Yuta Shinohara. Jadi Yuta ini memang sudah terbiasa memakan serangga sejak ia masih kecil. Dari kecil dia sudah suka dengan serangga-serangga atau hewan-hewan kecil, atau bisa diistilahkan dengan entomophagus. Jadi dia entomophagus ini adalah sebuah istilah yang mengartikan sebagai penyuka serangga seperti ulat, jangkrik, atau hewan-hewan kecil sebagainya. Kecilnya udah makan serangga, gedenya jadi apa ya? Nggak cuman itu aja, ternyata seorang Yuta Shinohara juga mengoleksi banyak serangga di rumahnya. Dirinya mengaku sudah terobsesi dengan serangga dan alam sejak ia masih kecil. Bahkan saking akrabnya dengan si serangga ini, serangga-serangga peliharaannya ini, si Yuta juga sering memadukan serangga ini dengan makanan sehari-hari yang biasa dia makan seperti kue, ramen, ataupun alkohol. Ya Tuhan, kenapa harus serangga sih? Di Jepang sendiri, seorang Yuta Shinohara juga bisa dikenal sebagai juru masak yang biasa mengolah makanan yang berasal dari serangga. Dan juga Yuta ini juga pernah menggelar pegelaran makan serangga di Jepang. Tapi kisah menarik dari seorang Yuta Shinohara nggak sampai di situ aja guys. Ada sebuah kisah yang menarik, yang banget untuk dikulik. Kecintaan Yuta Shinohara dengan serangga semakin parah karena adanya seekor kecoa. Saking menggebu-gebunya, akhirnya Yuta menjadikan seekor kecoa yang ia temukan ini menjadi seorang kekasih. Kisah ini bermula ketika seorang Yuta Shinohara membeli seekor kecoa dari pertanian yang berasal dari Afrika. Jadi si Yuta ini berimajinasi bahwa ia bisa berkomunikasi lah dengan si kecoa itu. Karena dia sangat mengagumi seekor kecoa itu, akhirnya dia memberi nama kecoa itu dengan nama Lisa. Bukan Lisa Blackpink ya, ntar salah lagi gue. Sama halnya dengan manusia, hubungan Yuta Shinohara dengan Lisa si kecoanya ini berlangsung sampai 1 tahun. Bisa awet ya 1 tahun? Manusia aja kadang 1 tahun gak nyampe tuh. Ada yang sebulan lah, seminggu lah. Pagi nembak malam putus gua rasa ada nih. Miris ya. Dalam pengakuannya, Yuta Shinohara bahkan sampai berimajinasi untuk bisa bercinta dengan Lisa si kecoanya itu. Yuta mengaku bahwa hubungan dia dengan Lisanya itu hanya bersifat platonis saja. Kisah percintaan aneh ini berakhir kira-kira sekitar 1 tahun ketika si Lisa kecoanya ini meninggal atau mati lah gitu. Jadi si kecoanya ini akhirnya mati guys. Matinya ini apakah dia disemprot atau emang udah ajangnya nih kecoa? Nggak ada yang tahu memang. Nggak cuman sampai di situ aja guys. Sebagai wujud rasa cintanya kepada Lisa si kecoa ini, Yuta sampai memasak bangkai kecoa itu dan memakannya. Alasannya gampang, agar si Lisa ini bisa hidup di dalam hati dan jiwa seorang Yuta Shinohara. Memang benar-benar kisah cinta yang amat sejati. Bagaikan Romeo dan Juliet gitu loh. Ngalahin kisah cinta manusia sama manusia nih kali ya. Yang kadang cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, canda. Mohon jangan dihujat. Jadi setelah ia masak dan memakan bangkai kecoanya ini, dia bilang, jadi Lisa ini sekarang hidup di hati saya dan bakal akan seterus hidup di dalam jiwa saya, ungkap Yuta. Yuta Shinohara mengatakan bahwa Lisa si kecoa ini dia beli dari pertanian di Afrika. Jadi karena dia adalah salah satu kecoa pertanian, jadi sehingga dia tidak memiliki bakteri guys. Ya tapi yang namanya kecoa ya kan,
Oleh sebab itu, Yuta Shinohara berani memasak dan memakan bangkai kekasihnya itu. Bahkan dia pun sempat memberitahu gimana sih cara memasak atau mengolah kecoa ini menjadi sebuah masakan dalam sebuah channel YouTube. Nih, ini nih, cekidot. ただいて、お湯をこの上で切ってください。ちょっとずつですね。Bahkan sampai sekarang dia mengaku bahwa belum ada satupun seorang wanita yang dapat menarik hatinya selain si Lisa. Ya Tuhan, wanita dibandingin dengan seekor kecoa gitu guys. Bener-bener deh si Kasep. Sedih aku liatnya, sedih. Tapi di balik kisah ini semua, seorang Yuta Shinohara ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa serangga ini adalah salah satu makanan yang enak. Enak lagi dibilangnya. Meski dikenal sebagai pecinta serangga, ternyata seorang Yuta Shinohara juga kerap memelihara atau memiliki seekor ular albino dan landak mini. Sebagai pecinta alam dan serangga, Yuta Shinohara ingin bahwa orang-orang tidak menganggap kalau serangga itu sebuah hal yang menjijikkan. Jadi kita sebagai manusia harus merawat dan menjaga lingkungan alam guys. Wajib malahan. Ya tapi mohon maaf, nggak sampai pacaran sama kecoa juga kali ya. Sayang tahu, ganteng-ganteng tapi pas ditanya nanti sama temen-temennya, misalkan, Yuta, mantannya siapa? Si Yuta jawab, iya nih ada mantan gue namanya Lisa gitu. Masih belum move on, gue masih di dalam hati gitu. Terus temannya nanya lagi, Lisa mana? Anak mana? Gang sebelah. Terus si Yuta dengan pede menjawab, itu bukan Lisa yang itu, kecoa yang gue beli di pertanian Afrika dulu. Temennya auto diem. Oke, bye. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian semuanya. Buat kalian yang mau aku ceritain apa lagi di konten selanjutnya, silahkan komen di bawah, oke? Dadah!